Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhiril ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi habibin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz, para tokoh dan sesepuh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan terkhusus di sini ada saudara kami, sahabat kami, Bapak Lurah kita yang sudah sekian lama tidak bersua dengan kami. Alhamdulillah, malam hari ini Allah takdirkan kembali bersua berjumpa dengan beliau, Bapak Kemi Jelani Sos. Dan yang kami hormati Ustaz Dr. Haji Fahrudin, serta yang sama-sama kita hormati qari kita yang tadi telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim, Linda Ustaz Lukman Hakim Kasperin, serta para sahabat-sahabat kami dari tim Hadroh Ar-Rawdoh dan tim Hadroh Assalam, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat, mohon maaf tidak akan disebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan di malam yang berkah ini seiring turunnya cucuran hujan, kita berharap mengingat banyaknya cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah turunkan kepada kita pada malam hari ini. Selaku insan yang beriman, bersyukur kita terlebih dahulu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang masih kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita masih dapat meluangkan waktu, meringankan langkah untuk hadir pada peringatan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari ini, malam yang ke-27 di bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kesyukuran kita pada malam hari ini akan dicatat sebagai ibadah dan menjadi amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat pengirim salam kita mohonkan pula kepada Allah agar tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga pada saatnya Allah berkenan untuk menggolongkan kita menjadi ahli syafaat Rasulullah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih terlebih dahulu kepada
pengurus dan panitia peringatan Maulid Sholat Salam pada malam hari ini telah meminta kami dan mengamanatkan kepada kami untuk hadir dan menyampaikan ceramah seputar peringatan hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ana yakin kita yang hadir pada malam hari ini merupakan wajah-wajah para pencinta Maulid. Yang hadir di sini merupakan wajah-wajah orang-orang yang di dalamnya masih ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah istimewa dan barokahnya Maulid, Bapak Ibu. Walaupun sudah tidak terhitung berapa kali kita hadir peringatan Maulid, tapi tidak ada kata bosan kita hadir peringatan Maulid. Sebab kita peringatan Maulid ini, yang jelas ini bagian dari ungkapan cinta. Yang kedua, tanda syukur. Dan yang ketiga, ungkapan kebahagiaan, kegembiraan. Inilah yang menjadi motivasi kenapa kita hadir peringatan Maulid. Karena yang dibicarakan dalam Maulid ini adalah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini, Bapak Ibu, semakin kita membicarakan keteladanan Rasulullah, maka semakin kita menemukan kesempurnaan Rasulullah. Dan semakin kita menemukan kesempurnaan Rasulullah, maka semakin kita merasakan ketidaksempurnaan pada diri kita. Sebab Rasulullah ini ibarat mata air samudra yang begitu dalam dan luas, yang keteladanan dan kesempurnaannya tidak bakal habis untuk kita minum dan kita gali. Jadi kalau Rasulullah itu adalah samudra keteladanan, kalau Nabi ibarat lautan, kita ini ibarat got, ibarat laut. Kalau Rasulullah ibarat laut yang jernih, maka kita ibarat got, air keruh, kotor. Tahu kotor? Tahu keruh? Bahasa Inggrisnya this is good. Bahasa Inggrisnya. Maka tentunya air yang keruh ini untuk dialirkan ke tempat yang jernih sehingga dia bisa menjadi jernih. Kapan Roger? Aku kalau lagi ceramah, Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang tegak lah, galak gelesau, galak ketiku. Gara-gara kejadian sekali Jabir ceramah di Lampung kena hujan. Masih kan? Sekali Jabir lagi tegak ceramah almarhum waktu di Lampung, tahu-tahu ada yang tegak langsung hujan. Jadi inilah yang takutnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau ada yang tiba-tiba tegak, aku lagi ceramah lanjak ke laut. Air yang keruh untuk dialirkan untuk sampai ke muara, untuk bisa bersambung dengan air laut yang jernih. Tentunya kita bertanya, akan ada aliran yang mesti dilalui sehingga air yang keruh ini bisa sampai kepada air yang jernih. Maka tidak lain yang menjadi wasilah untuk sampainya air yang keruh kepada air yang jernih, mereka lah para ulama, mereka lah para kiai, para habaib, para asatidz yang bisa menjadi penghubung kita untuk mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada peringatan Maulid,
bukan cuma sekedar ungkapan cinta Bapak Ibu, tapi duduk kita di majelis maulid seperti ini, niatkan dengan niat hadir di majelis ini. Jadi jangan salah niat, niatnya biar dapat ilmu. Kalau kita sekedar ungkapan cinta, barangkali belum seberapa kecintaan kita dibandingkan kecintaan Rasulullah kepada kita. Sebab Rasulullah dengan segala pengorbanan, dengan segala penderitaan, meskipun beliau sendiri dari awal kehidupannya tidak putus dihadapkan dengan kondisi keprihatinan dalam hidup. Bagaimana tidak prihatin Bapak Ibu? Nabi itu lahir sudah jadi anak yatim Pak. Belum lagi menjadi yatim di tengah-tengah kondisi yang jahiliyah. Ketika yang kuat berkuasa, ketika yang punya harta kekayaan bisa menentukan segalanya. Tapi meskipun beliau hidup dalam keprihatinan, ternyata Rasulullah mampu tumbuh menjadi orang yang kekal dan sukses. Makanya kalau Bapak Ibu baca biografi atau manaqib orang-orang yang sukses, kita baca riwayat hidup orang-orang besar, tidak sedikit di antara mereka kesuksesan itu ternyata diawali oleh begitu banyak kondisi keprihatinan dalam kehidupan mereka. Akhirnya kondisi keprihatinan ini mampu menempa mereka menjadi orang-orang yang sabar dan sukses. Inilah yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia belasan tahun Nabi sudah dapat gelar yang sangat bergengsi Bapak Ibu. Tidak ada satupun lembaga pendidikan dari ujung timur sampai ujung barat yang mengeluarkan ijazah dengan merek Al-Amin, kecuali ijazah ini khusus pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu malam ini kita bertanya, memang cintorian apa kita dengan Nabi? Ya. Wama alamatu. Sekarang kalau kita mengaku cinta dengan Nabi, mana kata cintanya? Ala kekerahnya kalau hadir maulid langsung ngomong cinta. Tapi jadilah daripada tidak kata tanda sama sekali. Satu Bapak Ibu, orang cinta kepada Nabi, pelajari sirahnya, pelajari sejarahnya, pahami dan teladani bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah. Maka sering kita kenal ada ungkapan pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana mungkin akan cinta kalau kita tidak pernah kenal dengan Rasulullah? Nih, yang ngobrol-ngobrol nih, yang hadro, yang main HP. Sekarang Ustaz tanya kamu berdua. Ustaz tanya kamu. Tadi kan sudah selawatan. Ini kita bicara sejarah Nabi. Tolong jawab, siapa nama dua orang ibu susu Rasulullah? Ayo. Kalau banyak jawab, jatah snack aku di kota itu merah tahu. Ku tambah lagi terus piring. Tanggung jawab aku dengan panitia. Makanya pahami sirahnya. Kalian sudah bagus selawatan, baca mau? Ibu susu Nabi yang pertama Suwaibatul Aslamiyah dan yang kedua Halimatus Sa'diyah. Siapa?
Baru disebut ya. Maka cinta dengan Nabi akan tumbuh kalau kita pelajari dan pahami bagaimana sirah Nabi, bagaimana sejarah Nabi. Kalau kita nggak pernah tahu sejarahnya, bagaimana kita akan mengatakan kita cinta kepada Nabi? Rasulullah ini Bapak Ibu mataharinya kehidupan. Kalau ada yang mengatakan rembulan belum seberapa, tapi Rasulullah itu mataharinya kehidupan. Orang Bapak Ibu kalau memandang rembulan masih sanggup, nengok bulan. Tapi kalau nengok matahari, sanggup kita berlama-lama memandang matahari. Sanggup. Inilah hebatnya Rasulullah. Bagaimana nur yang terpancar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong yang hatinya keras, jiwanya sakar, melawan. Adik-adik, Bapak Ibu, kalau sudah ketemu Nabi, hatinya bisa lembut. Ini hebatnya. Orang yang memandang Nabi, kalau dia dalam kondisi susah, dia dalam kondisi gelisah, hidupnya ada masalah, mandang Nabi senang. Ini wae kalau nak contoh Nabi Pak, tak usah ngomong yang lain. Siko ini kan kalau kita kiam, ma'ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Aduh, tapi sayang kadang-kadang kita tidak paham artinya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang memandang wajahmu wahai Rasulullah yas'ad. Pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalau dalam ilmu sharaf istimrar minas zaman. Artinya siapa memandang wajah Nabi dia bergembira, bahagia. Kebahagiaannya bukan sekarang, tapi besok, lusa, sampai batas waktu yang tidak terhingga. Ini berkahnya memandang Nabi. Ini luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya karimal walidaini. Wahai manusia yang mulialah kedua orang tua dengan sebab kelahirannya. Jangan ikut. Suara aku anak habis. Hari udah aku ceramah, kamulah ceramah dulu. Nah hujan lah, masih bersyukur hujan batu. Lalu di zaman Nabi Lut Allah turun hujan batu, selesai gitu. Kalau di zaman Nabi, ini kita bicara masalah Rasul. Manusia yang istimewa, tidak ada kemuliaan melainkan kemuliaan itu pasti bermuara dari Rasul. Tidak ada sesuatu yang terpuji pada diri seorang manusia melainkan sesuatu yang terpuji itu pasti bersumber dari keteladanan Nabi Muhammad. Maka itu tepat apa yang dikatakan oleh Sahibul Maulid dan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitab Siftul Durar yang beliau tuliskan, "Wa min khuluqin bil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an sayyidil wujud." Tidaklah muncul satu perilaku yang terpuji dari dalam diri seorang manusia melainkan perilaku terpuji itu pasti bersumber dari keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi manapun kita memandang Rasul, maka sungguh
Di situ kita temukan ada keteladanan. Di masjid Bapak Ibu, Nabi sukses di dalam membimbing umat beribadah. Dalam rumah tangga, Nabi sukses menjadi seorang suami kepala rumah tangga. Di medan perang, Rasulullah tampil gagah berani menjadi panglima perang mengangkat senjata. Di tengah-tengah sahabat, beliau mampu menjadi guru, menjadi ayah, dan menjadi sahabat yang bijak bagi para sahabat. Inilah Rasulullah. Di masjid, Nabi sukses. Di masjid, dalam ibadah, jadi teladan yang paling sempurna. Bapak Ibu pernah tak dengar atau baca riwayat Nabi kalau jadi imam atau sahabat yang protes, ganti imam. Tidak ada yang protes. Kenapa? Karena saking indahnya bacaan Nabi dan saking sempurnanya gerakan sholat Nabi. Walaupun Nabi sholat satu rakaat pernah baca 200 ayat, tapi tidak ada sahabat yang mengeluh. Kenapa? Karena sempurnanya Rasulullah. Belum lagi pancaran nur yang berpancar dari dalam diri Nabi yang masuk ke dalam hati para sahabat, sehingga menjadikan para sahabat merasakan lezat beribadah di belakang Nabi. Tidak ada sahabat yang protes kalau Nabi jadi imam. Ini kita nak merebut jadi imam, tidak dijadikan imam pelajo. Nah, tak tua pelajo tua ini jahat, bertahun-tahun dah ditegur ini. Jadi ada 3 Pak Marudin. Yang tua ini salahnya liubatnya Pak. 1 pelajo tua, 2 nangis tua, 3 kaji tua. Bayar dari obatnya Pak, 3 itu. Ya. 1 pelajo tua, bertahun-tahun dah ditegur gitu. Begitu ditanya kenapa lah, dia dimeremut terus. Dia tuh pelajo Pak Ustaz, kenapa tidak dijadikan imam terawih? Tidak jadi imam melaju. Kalau aku tidak disuruh imam, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih. Kenapa terima kasih? Mengurangi dosa. Lah, coba kalau imam tegak di depan ini salah, yang nanggung dosa makmum semesjid itu siapa? Tak lembut kamu jadi imam, majulah. Kalau pikir-pikir masih mending nasib tukang azan Bapak Ibu. Tukang ngebang, walaupun azannya salah, asal yakin sudah masuk waktu, tidak nanggung dosa umumnya. Ya kalaupun salah-salah dikit mahal rela, wah itu gelap dulu. Tidak nanggung dosa umumnya. Yang kedua Pak, yang salahnya diubatnya ini, nangis dulu. Dulu payah jangan lupa. Lebih salah lagi yang ketiga. Siapa? Nah, yang nyawa itu rasa kalau itu. Anjingku. Salah nak dari ubah itu. Anjingku umur lagi 50 tahun lebih, baru baca berhenti HP Android, baru berhenti Facebook, baru baca WhatsApp. Malah udah hidup. Anu konaan, kau baca buat ke mamang akun Facebook. Ya. Jadi kanjiku tidak sedikit Bapak Ibu aku terima curhat ibu-ibu. Resah dan pegawai laki itu sejak zaman medsos ini. Laki-laki Pak Ustaz sejak laki-laki Android, sejak baca Facebook ini, sejak baca WhatsApp berubah ini. Malam-malam duduk DWA di ruang tamu, lampu digelapin. Kadang-kadang sampai yang 12 malam. Kalau ku dekat HP dimati gitu, tutupnya. Kalau ku tanya lain menembus.
Sejak dia ni mengubah ni Pak Ustaz, sejak dia baca reuni-reunian itu lah. Iya. Aku inilah Pak Ustaz yang namanya CLBK. Hihihi. Ngaso. Aku mau CLBK. Salah. CLBK itu cinta lama belum kelar. Maka itu jadikan gitu. Kelar. Tadi Bapak Ibu hadirin sekalian, di zaman medsos itu ya. Lalu kita balik ke zaman 30 tahun yang lewat Bapak Ibu. Dak kafe HP Pak. Tenang baik Bapak Ibu. Nyaman-nyaman baik, ya tak? Nama ini hari teko ke masjid, dak bawa HP dari gelisah. Nah, HP aku tinggal dulu lah. Emangnya sholat mesti bawa HP aku? Tidak. Dulu Bapak Ibu kita tak punya HP, tak ada masalah Pak. Tak ada masalah. Iya kan? Muat janji akor-akor baik. Tak pernah kita ingkar janji walaupun tak punya HP. Tapi sekarang punya HP 2 ikut, 3 ikut, berjanji tak pernah tepat waktu gara-gara. Ya Allah, inilah manusia di zaman akhir. Banyak punya kawan di media sosial, tapi tak punya sahabat sejati yang bisa mendekat ke diri mereka kepada Allah. Penampilan bukan main, mentereng kadang-kadang. Pakai jam tangan merek mahal, tapi jadi manusia tidak pernah tertimpa. Benar? Belajar semakin mudah lewat media sosial, tapi akhlak semakin hilang. Inilah tak zaman sekarang. Benar kan? Kalau diajak duduk di majlis, jawabnya apa? Tidak usah Ustaz, aku lesunya ngaku. Lepas kakek buka di YouTube, baca sambil nguling di rumah. Kapan sambil nguling, kita nonton YouTube, telu manggu dah itu. Ya, jangan galak telu manggu nak. Yang telu manggu itu di Palembang ini cuma 2, 1 otak-otak, 2 pepek panggang. Ujung-ujungnya mundur, gosok. Ini zaman medsos. HP Bapak Ibu, HP tergantung bagaimana niat kita untuk memfungsi ini. Maka Anda sering sampaikan dalam ceramah, HP itu baca dari malaikat, baca dari setan iblis. Tergantung niat kita memfungsi ini untuk apa. Kalau kita gunakan HP itu untuk berbagi ilmu pengetahuan, berbagi informasi pendidikan tentang kesehatan, ilmu agama, bagus. Dia jadi nilai ibadah. Tapi kalau HP itu kita gunakan untuk mencaci maki orang-orang yang berbeda pandangan, apakah pandangan agama, pandangan politik, atau untuk mengadu domba, untuk mengungkap aib orang lain, haram dia Pak, jadi setan iblis. Benar? Di satu sisi ada manfaatnya, tapi di sisi lain kadang-kadang juga ada mudaratnya yang tidak bisa kita ingkari. Tidak sedikit Bapak Ibu orang-orang sejak ada medsos ini menggeser niat ibadah yang semestinya untuk Allah, akhirnya untuk menjadi ketenaran dan popularitas menjadi ajang pamer. Sedangkan ini sekerdus foto upload di Facebook, berbulan-bulan foto itu terpampang di Facebook, padahal kami sekerdus itulah galonya. Nampilkan seolah-olah dia galak sedekah. Bapak Ibu, kalau nak ingok wong yang ahli sedekah, jangan ingok di medsos. Kalau nak ingok wong yang baik yang ahli sedekah, ingoklah dulu dia di dalam rumah tangganya. Kalau dengan anak bininya baik, dengan saudaranya baik, dengan tetangganya baik dalam sedekah, di medsos dia nampilkan sedekah, di tempat yang jauh dia bersedekah, insya Allah ini memang wong yang baik. Benar? Kadang-kadang manusia itu separuhin pakai ikumat Bogor, biar tekor asal. Giliran ketemu kawan di pasar, diajak makan, diajak minum, diajak kopi, dibeli rokok, dia ongkos
Khalid, hari hujan dipesan ke Mekah. Balik ke rumah, bini minta duit lanjut dimarahi, anak minta duit jajan di KKI. Marah. Nah, berarti baiknya tadi sedekahnya cuma pencitraan. Bener? Maka itu ada cerita Bapak Ibu. Cerita laki pelit. Cerita laki minta maaf ya Bapak yang langsung jadi laki pelit. Kalau bininya minta duit dia ribut, anaknya minta duit jajan dimarahi. Nah sekali hari Bapak Ibu lakinya dia pergi. Begitu lakinya pergi Bapak Ibu, sorokan lakinya dibuka bininya. Tahu boleh sorokan? Bahasa Arabnya al-laci. Begitu sorokan dibuka bininya Bapak Ibu, terkejut bukan main Pak bininya. Ngaku, alangkah banyak duit dalam sorokan itu. Apa kata bininya? Ya Allah nak, alangkah zalim bapak kau. Selama ini kalau kita minta duit, bapak kau marah, bapak kau ngomong gak duit. Ini duit kalau dalam sorokan bapak kau. Anaknya Bapak Ibu saking senang jiwa duit banyak ngomong, "Ma," dia anaknya, "Aloka, aloka." Jika kita loka oleh anak. Singkat cerita Bapak Ibu, duit itu tadi dalam sorokan itu habis sampai anak ini. Mak itu lakinya balik, jengok sorokan itu kosong, pingsan lakinya Bapak Ibu. Pingsan. Ngaku lakinya pingsan? Karena lakinya nih bendahara masjid. Tapi bukan bendahara musola assalam, tidak. Bendahara musola assalam baik. Kira-kira itu nyambung tak cerita aku? Aku dia yang nyambung. Jangan cakap dia aku. Maksud cerita aku dulu, kalau laki ngomong kata duit, jangan mudah jahat sangka. Tadi ngomong cak iya nyambung. Cak iya kepakaman. Cak kepakaman tubuh bahasa Arabnya at-taqoan. Aku bahasa Arabnya kita sesal saya kalah malam itu salah motor, hari masih hujan di gue lah. Aku tahan Bapak Ibu negara aku tahan aku ceramah di ngomong malam ini lah. Tahan. Itu udah lama mantap aku balik. Jadi kalau nak ngomong baik, jingoklah bagaimana Rasulullah berkorban untuk agama, untuk sahabat. Nabi Bu, kalau untuk Nabi, untuk keluarga sangat-sangat mewah. Kalau Nabi menginginkan hidup dalam kemewahan, tapi tidak demikian. Ini kita untuk agama kadang-kadang mencet kalkulator merek mahal, panjangnya kali-kalian. Nah iya, banyaklah suruh-suruhnya daripada berbuat. Baru nyingok pengurus musola assalam awak mak. Nah, mamang ini kaki lain sunnah betul, sunnah betul. Maulid lagi belah. Nyumbang tidak apabila nambah dosa. Nyumbang, nah ngaku kan ada. Ngaku ada dia. Nyumbang 20.000 ngoceh sepanjang lurus, mentas dulu, sebelah sana. Ngoceh 20.000, ya lah. Iya nak nyumbang berapa, mereka kakek masalah, cuma jangan ngoceh. Ini ngoceh. Pergi maulid di Maulana, minta snack di Kota. Kita jangan menghitung-hitungan lah pengorbanan buat agama, buat Nabi. Ya, jadi pelajari sirahnya, pelajari sejarah. Ketiga Bapak Ibu, min alamatil mahabbah, tanda orang yang cinta kepada Nabi, pelajari, pahami, amalkan sunnahnya. Ini orang yang cinta dengan Nabi. Jangan kita menganggap sepele sunnah Nabi. Bapak Ibu mohon maaf, kadang-kadang ada sebagian orang ngomong, yang sunnah sudah digawe, kenapa? Kau tidak dosa. Pernah tak dengar? Kalau bisa jangan lagi ucap kalimat seperti itu. Okay?
Sedih Rasulullah SAW. Kalau ditanya, aku tidak sholat sunnah? Sunnah juga, tidak dosa tidak. Janganlah ngomong begitu. Kita jangan terjebak dengan takrif sunnah itu sendiri. Sunnah itu memang dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, ya tak? Tapi kalau kita melok keterangan ini, akan sampai kapan kita bertahan untuk menahan diri dalam mengamalkan sunnah? Mestinya sunnah itu buat kita dulu, jangan buat orang lain. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan rugi. Nah, itu baru benar. Baru bisa ada motivasi kita untuk mengamalkan sunnah. Ini kalau ditanya apa tidak mengamalkan sunnah, sunnah juga tidak apa-apa, tidak dosa. Janganlah ngomong macam itu. Ya, tidak boleh kita dengan Nabi atau adab Bapak Ibu atau etika. Ada Pak RT tidak? Ada Pak RT? Pak RT? Ya aku nanya baik. Nanya ya, atau Pak RT tidak di sini? Kalau Pak Lurah sudah hadir, sudah tahu Pak. Kalau yang mana RT, kalau Lurah sudah nanya lagi. Karena sudah dulu. Nah, sekarang perangkat kepemimpinan di masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah adalah RT, benar? Benar. Bapak Ibu, RT pemimpin warganya. Setiap hari Jumat pagi, Pak RT bagikan surat edaran dengan warga. Isi surat edaran itu ajakan, himbauan agar hari Ahad pagi sama-sama melakukan kegiatan kebersihan. Bagus tak ajakan Pak RT? Begitu surat edaran Pak RT sampai di tangan warganya ngomong, apa nih Pak RT? Dikit-dikit pembersihan. Surat edaran RT dikoyakkan oleh warga. Sampailah berita ini ke telinga Pak RT. Pak RT, surat edaran Pak RT dikoyak warga. Warga ngomong, apa dia Pak RT? Dikit-dikit pembersihan. Coba aku nak nanya, tersinggung tak Bapak Ibu yang jadi RT? Tak usah kamu jawab, ya RT yang ditanya. Nah, yang anda tanya kan tersinggung tak kamu yang jadi RT? Kan pertanyaan anda jadi itu. Nah, kita yang jadi RT, himbauan kita gunanya untuk kerakyatan, untuk kebersihan, dicemooh oleh warga lagi kita tersinggung Pak. Apalagi Rasulullah. Jadi kalau kita tidak mampu mengamalkan sunnah terlalu banyak, akuilah ketidakmampuan kita dengan cara yang lantang datu. Kalau ditanya Bapak Ibu, kenapa belum ngamalkan sunnah? Kakek, aku merasa belum siap. Kalau aku sudah siap, insya Allah aku kepengen juga ngamalkan sunnah. Umpamanya besok Rabu, Kamis kan sunat puasa. Kawannya puasa sunat hari Kamis. Bapak ditanya, Pak kenapa tidak puasa sunat Kamis? Aku mana yang pajak bayar dulu. Kakek, kalau aku sudah siap, insya Allah aku kepengen juga melakukan puasa sunat Senin Kamis. Ini jawaban yang bijak Pak. Tidak ada yang tersakiti. Berarti kita merasa dengan kemampuan diri kita. Jangan kita ngomong, sunat juga dari kami dengan dosa dan waktu. Tak boleh. Ini manusia tak punya adab kepada Rasulullah. Kita ngamal ke sunnah tidak usah yang berat-berat, Bapak Ibu. Mulai dari yang enteng-enteng baik, yang ringan-ringan. Tak usahlah cakap-cakapan, nak ngamal yang berat-berat. Kati guna kita ngomong yang berat. Kalau yang ringan dalam kehidupan kita, ternyata tidak mampu untuk kita amalkan. Satu hidup, dua makan, minum, berpakaian. Tanya empat ini dulu buat diri kita. Sudah sama loh dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Berpakaian Pak. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Hukum menutup aurat itu wajib bagi setiap orang Muslim. Bukan cuma di dalam sholat, di luar sholat juga wajib. Laki-laki
batasan auratnya minimal di luar sholat dapat menutupi lutut dan pusarnya. Itu kalau dia sudah tak punya pakaian yang lain. Tolong dengar ulama. Tidak sedikit orang laki-laki, ini laki-laki dewasa yang kita omong keluar dari rumah pakai sepatu pendek, lututnya menyimuan, atau yang tidak laju, bawa motor dulu kadang-kadang. Iya, haram itu, karena macam-macam. Ada hukum batasan aurat yang wajib ditutup bagi laki-laki. Itu di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Ini lagi sepatu pendek, ya Allah. Kalau dengkul tadi besar, lemak pun kecil, hitam besar, lama bersih. Galak jadi imam, berhenti ke jadi imam, coret. Tak usah jadi imam. Ngapa? Tidak sesuai hukum tutup aurat dia. Walau dalam rumah kita juga Pak, kalau kita dah tua ini Pak, tidak pantas keluar rumah pakai sepatu pendek, lutut terbuka. Maaf, bapak barangkali di rumah punya anak gadis. Ibu sama baik, walaupun ibu merasa dalam rumah itu juga. Barangkali ibu di rumah punya anak muda. Jangan ngomong dah apa-apa. Umur boleh tua, nafsu dah kata tua. Tidak sedikit, buat tua umur 70 bergoyur. Nah, tidak sedikit bapak ibu kita nengok pelecehan yang terjadi bapak dengan anak kandung, anak dengan mak kandung. Ngapa? Coba tanya bagaimana hukum menutup aurat. Jangan dianggap sepele. Kita punya anak gadis, jangan dibiasakan dia pakai sepatu pendek walau dalam rumah. Apalagi dia punya saudara yang sudah bujang. Jangan dianggap sepele. Hukum aurat masih tetap berlaku. Itu anggaplah biasa, jangan biasa-biasa. Kakek ada kejadian yang luar biasa. Ini hukum masalah aurat. Betino, apalagi lanang lagi mah itu Pak, apalagi betino. Jangan pergi kondangan ke masjid baik untuk aurat. Aman pergi kondangan rapi kalau ke masjid, rapi kalau. Kibar-kibar baju dengan busana muslimnya. Iya. Apalagi zaman kain hari kan ibu-ibu pengajian buat seragam kalau kan. Nah, pokoknya wala kontak wala kitin sih udah seragam pengajian. Atau yang seragam pengajian dari bawah sampai ke ujung hitam kalau sampai ke jilbab dan ke kopayet ke jilbab dan kilau-kilau dari hitam. Ada lagi ibu-ibu seragam pengajian hijau kalau sampai ke jilbab. Duduk manis dengan ceramah peparaan di masjid hitam dengan hijau, jak hijau ketawa dulu. Tapi aku salut Bapak Lubin, di mana-mana ibu-ibu lebih kompak. Bener Pak, tablik akbar atau zikir bersama, acara maulid, ibu-ibu sanggup sokongan nyater angkot walau tempat jauh. Bapak-bapak mana sokongan nyater angkot? Ada nih berkibar-kibar pokoknya dengan baju seragam itu pecah burung merah jalan dia burung merah ya. Belum lagi urusan hatinya, riaknya di kondangan 4-5 kali ulang kali depan gobok. Ini dulu, belakang dulu, baru sampai depan pintu rumah kita tanggung. Ya Allah yuk cinta dia naik pakai baju itu 900 aku beli kok tidak. Pergi kondangan sampai dulu bawa tenda, pergi pas bukan main. Kita tanggung ayo itu cintanya aku dia tadi ngomong dengan beli baju itu 900 budi ini loh dia tuh dengan aku kredit bagus sekali bayar nih urusan kematian lah bener-bener kamu begini tuh jilbab kamu tuh panjang kau kira ya ngapalah nak dibelit-belit jadi gulu itu pala yang bungkus
Awak sempit kan lo celana pakai pecah legging. Ya Allah, anak berapa hari yang lewat bapak ibu? Ya, berapa hari yang lewat? Tengok ibu-ibu jemput anaknya sekolah, palanya berjilbab, baju bawahnya kaos sempit, sepan bawahnya sepan jeans, koyak-koyak lo dengkul, lau jiku payah lah, itu kepalanya berjilbab. Cuma nak lihat badan-badan dia, pala-pala dia, jilbab dia. Ini kadang-kadang ya Allah, belum lagi yang muncul di pejabat setelah ini. Jilbab tadi kadang-kadang 3-4 lapis, kelompok muncul kepala, merah, hijau, 5 kali minggu. Tulannya cakap lapis betul lagi loyang. Oh. Yang pala besar, pala kecil, pokoknya berjilbab dan nanti kita kalah saingan, penampilan yang bagus kan. Yang pala kecil tadi diakal-akali supaya berjilbabnya bagus, dibeli ke pusat bulan celana lumpang dengan tempe. Dia urusan berpakaian. Yang ringan-ringan baik. Itu, nah kakek balik ini kan kita gitu kalau kira tanya diri kita adab itu sudah sama belum dengan cara Nabi? Oh, Pak, Nabi ngajarkan itu miring ke kanan, ada kiblat. Kama yujamul mayyit bil lahdi, sebagaimana dibaringkan mayit di dalam liang lahat. Mayit kalau masuk lubang kubur miring kanan, ada kiblat. Nama itulah Nabi ngajarkan kita tedo. Tedo itu diajarkan Nabi miring ke kanan menghadap kiblat. Karena tedo itu etibar kematian. Yang susah lelaki miring ke kanan, bini miring ke kiri. Di malaikat kepala pengkuin. Sudah ganti posisi. Bini miring ke kanan, laki miring ke kiri. Beradu lagi berebut bernafas. Aku punya sampai belok. Itu. Makanya jangan heran Bapak Ibu. Karena kita tidak melok cara Nabi, galak mimpi jahat. Tidur juga galak mimpi jahat. Lagi lemah tidur, tahu-tahu jerit. Kenapa bangun mimpi jahat? Tidak melok cara Nabi. Piring kanan, ada kiblat, baca doa. Nasi kok lagi nak mana kau? Siapa lagi nak doa? Apa lagi lagi? Jangan kejut-kejut di hati. Waktu lemah ceramah, kesal lah, tekan. Maco bismillah. Selikur, tahu kan selikur? Tahu. 21. 21. Baca Fatihah. Dianjurkan oleh Nabi baca qul falak anas, ditiup ke telapak tangan, usap dari kepala ke seluruh badan. Insyaallah dijauhkan Allah dari mimpi jahat, dari kejahatan manusia, jin, syaitan. Jadi jangan heran kalau seorang itu mimpi jahat. Kenapa? Karena tidak mengikuti cara Nabi. Ini yang ringan sepele. Lah, mimpi baik lagi ada adabnya dalam Islam. Kita itu mimpi ada adabnya Pak. Kalau mimpi baik kata Nabi falyahmadillah, hendaklah memuji Allah. Kalau mimpi jahat falyasta'izillah, hendaklah minta perlindungan kepada Allah. Sunat baca ta'awuz. Sunat baca doa. Apa doanya kalau mimpi jahat? Allahumma inni a'udzubika min sayyi'atil akhlaq wa min a'malis syaitan. Sunat merubah posisi tidur. Kalau tadi barangkali tidurnya tadi posisi terletak miring, kalau miring jadi terletak, jangan mengkurang makruh. Ini tidur. Sunat isyarat termudah. Awas jangan gagal paham Pak. Kalau mimpi jahat sudah baca doa, sunat isyarat berludah. Isyarat berludah ke kiri Pak, 3 kali. Jangan gagal paham Pak. Bukan beludah, isyarat beludah Pak. 3 kali. Lantak mamang itu salah pendengaran. Puji dia kalau mimpi jahat beludah ke kiri 3 kali. Mimpi jahat beludah yang ke-3 kali. Entahlah ini mimpi sebelah itu.
Besok pagi bininya curhat. Ustaz, mama kau udah sayang lagi dengan aku. Ngapa malam Ustaz? Aku lagi tidur lencos 3 kali gak ikut tidur lagi. Tahu lah lewat, Ustaz palu deh, udah wong tidur mantap. Tidur, jangan macam-macam. Tidur. Maka kita tidak usah cerita yang berat-berat, yang sunnah, yang ringan-ringan. Tidak usah yang terlalu berat. Maka, maka minum Pak gelas depan bapak itu lato-lato selalu yang hampir kosong itu. Dia kopi ibu-ibu. Nah, yang depan aku itu, dia tak kerasa kali kucing. Ngangkat botol itu, tangan kiri. Ngecop di pipet ke bawah sih, dia tak sadar. Jadi sebelah situ tadi ada bunyi kok ngangkat gelas air tangan gini, kakek balik ke rumah ngajari anak cucu minum tangan bagus sayang. Padahal emaknya nenek dewe di musola tadi ngangkat gelas tangan kiri. Nih bawa ini. Inilah zaman ini kan zaman air dalam kemasan. Kalau kita balik 30 tahun yang lewat, Bapak Ibu, tidak kakek Pak air dalam kemasan itu, benar kan? Tidak ada. Tapi di satu sisi ada kemudahan, hemat tenaga, hemat waktu. Cuma di sisi lain ada rasa yang hilang, Bapak Ibu. Sejak muncul air dalam kemasan, ada rasa yang hilang. Apa itu? Kebersamaan dan kekeluargaan. Dulu Pak, 30 tahun yang lalu, aku masih ingat Pak, karena aku lah besar, 30 tahun yang lalu. Jadi tak apa-apa, 43 umur aku sudah. Masih ingat Bapak Ibu Pak, kalau hari Minggu nak sedekah ada acara, mulai dari hari Sabtu, tetangga kumpul kalau Pak, masak banyu, kayu api, kayu bakar lagi siap ke. Masak banyu Sabtu siang sampai Sabtu malam Minggu, kumpul tetangga keluarga masak banyu. Hari Minggu pagi banyu tadi dicampai rumah teh, jam 10 dicampai batu es, benar gak kayak gitu? Nah pemandangan mak itu masih ada lah sekarang lagi. Makanya anak ngomong kekeluargaan dan kebersamaan hilang Pak, gak menyinggung. Iya kan? Tergantikan dengan air dalam kemasan. Teko mertua datang, suruh ke yang meja, banyu dalam kemasan. Minuman. Puji mertua ya Allah. Aku ini dulu punya juga mertua. Tapi kalau mertua aku datang, tak pernah tunjuk banyu dalam kemasan pada rumah ini. Banyu buat teh, buat kopi, buat duanya mie. Sudah mertua dah kalah ikut. Pipetnya memang pipetnya pipet tos. Dapat minum terkejop-kejop, rupanya ujung pipet itu buntu. Minum terkejop-kejop, banyu dah bentuk pipi kami kuat. Banyu dah. Ya Allah. Begitu menantunya kita nasihati, kau kurang ajarnya. Ngaku, madai mertua kau datang, kau sungguh ke banyu dalam kemasan. Apa di menantu? Sungguhlah. Mencari kau ngaku, itulah kalau dengan menantu dalam irigasi lah benar ulu. Maka itu kita kalau nak dihormati anak mantu di hari tua Bapak Ibu, jangan pilih kasih, jangan tebang pilih berkasih sayang dengan anak menantu. Yang 7 tahun ini yang sudah punya menantu lebih dari siko. Kalau masih punya menantu siko, belum ada cerita yang macam-macam Pak. Tapi kita dan punya menantu 2, punya menantu 3, mulai manding-manding dulu. Kita dan menantu berduit, sajuk-sajuk. Menantu buntu dihujat, dicaci maki. Aku, laki si anu ulang, kalau aku duit. Kalau laki si anu itu benalu, ya Allah. Jangan, Pak Ibu, Pak. Roda itu manusia diberputar. Dulu susah miskin, tapi sekarang Allah angkat derajat kehidupan dan ekonominya. Tidak sedikit manusia yang dulu kaya soge berduit, ini hari susah marah hidupnya. Maka itu kita kalau hari tua nak dihormati anak menantu, jangan pilih kasih, jangan memandingkan
Samo bae. Menantu duit datang bawa kantong asoy. Menantu buntu datang bawa kantong asoy. Menantu duit isinya makanan, menantu buntu isinya baju salinan. Lah yang berduit kalau kita sakit dia tunjuk duit meliubah. Menantu buntu genteng bocor dia masuk dalam loteng. God mampet nyebur dalam got puji menantu buntu ya Allah lagi dia ngasih. Ngapo pelus dalam loteng nyebur dalam got. Tapi masih ada manfaat. Ini Bapak Ibu hadirin sini. Minum tangan kanan. Nggak usah noleh kanan kiri baca lagu negor. Siapa ya? Nggak usah lah kepo sama itu siapa ya? Kadang-kadang manusia ini dalam musola dalam masjid masih nak nyari kekurangan bu. Duduklah benar di musola, tapi masih komat paling bu. Ibu itu jilbabnya mewah. Nak apa lah kamu nak itu? Nak jilbabnya mewah, jilbab dia ni, pala dia ni. Apa hubungannya dengan kamu? Ya dah, urusnya sedikit. Minum, makan, makan. Bu, Nabi ngajarkan makan itu basuh tangan, baca doa. Nah ada singkok lagi Bapak Ibu. Ada sunnah makan yang langka. Tak terjemah lagi yang amal adab itu. Apa itu? Nabi kalau makan Bapak Ibu, itu Nabi menyiapkan garam halus Pak. Garam halus di piring. Selesai basuh tangan, 3 jari diletakkan di garam halus tadi Pak. Dikecup. Sebelum makan. Ya masin lah, garam namun. Garam namun, pasti kan? Ini tahu tak Bapak Ibu? Ini vaksin dia luar biasa hebat. Benar. Kalau dimakan ini ada mudarat insya Allah. Kaifiat ini kalau diamalkan dia jadi penangkal dari mudarat. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Somad Al-Maribani di dalam Adabul Akli, adab makan pada kitab Syiarus Salikin. 3 jari kan? Sudah basuh tangan, ya. 3 jari letakkan, 3 colek sedikit baik. Kan banyak-banyak syaratnya baik Pak. Yang penting dapat sunnah. Sudah begitu. Nah baru makan. Tapi Pak Ustaz, kita ini kan makan 5 jari, Nabi itu 3 jari. Kaget dulu, aku belum selesai kok. Ya. Nabi 3 jari itu Bapak Ibu yang dimakan Nabi itu roti gandum sama kurma. Nah, tapi kalau kita makan nasi, Habib Abdullah Haddad menjelaskan dalam kitab Risalatul Munawwanah, wa idza akalta ruzza fala ba'sa bi khamsati asabi. Kalau yang kau makan itu nasi, tidak apa-apa dengan menggunakan 5 jari. Kalau yang dimakan itu nasi. Kalau makan nasi 3 jari, subuh besok dah kelar. Banyak-banyak yang dari masuk mulut. Kalaupun makan 5 jari, ada cara dijemput. Nah, bukan digembat dijemput. Itu tomak namanya. Manusia ini macam-macam Bapak Ibu cara makan. Ya. Ada makan cara Inggris, ada makan cara Prancis, ada makan cara Belis. Nah, pergilah Bapak Ibu ke gedung-gedung hotel-hotel mewah itu. Kadang-kadang yang ada kursi itu cuma untuk yang tua-tua lah ya. Kanan kiri di VIP itu selesai kita tegak jam. Dari acara mulai sampai berdoa mengambil ke tegak. Ini sekarang ya. Tapi masih ada juga yang pakai kursi masih. Sudah. Makan kadang-kadang tegak lah. Maka jangan heran Bapak Ibu. Kalau kiai-kiai tua zaman dulu diajak makan Prancis sudah kalah, balik mereka. Balik. Dan ada nyaksi ini Pak. Begitu diajak makan Prancis, jadilah kurang permisi. Tidak galak dia ngomong. Ngapo aku yang penting datang, nyampe ke hajat dia.
Aku tadi sebelum kondangan Uji Kiai lah sudah makan dulu di rumah. Ini cara halus kiai-kiai dulu nolak cara makan Prancis. Tidak kalah. Tapi kalau kita zaman sekarang makan Prancis, tidak makan kebun peti, melok makan, pecah aklian mau bagi belas gansu. Ya Allah. Nak kejiwaan kuno yang tamak. Makan Prancis itu kan. Coba kalau kita makan Prancis, yang pertama kali kita piring dengan set, nyedok nasi, nyedok nasi. Sudah nyedok nasi, maju lagi selangkah, sampai mangkok sop, bener kan? Maju lagi selangkah, tekumpet-kumpet mentah sop itu, puter. Ujung-ujung kapan ngangkat, masih kepala dan bulu juga. Kawan belakang lari ngam, cepat lah, ini. Maju lagi selangkah, ambil rendang 2 iris. Maju lagi selangkah, ambil ayam 2 potong. Maju lagi selangkah, tahu-tahu Pak, ambil mentol beduk 2. Maju lagi selangkah, capcay itu loh dicendok. Terakhir ambil sambal dengan acar, baru di ujung pisang dengan banyu minum. Benar enggak urutannya sama itu? Karena aku lah kapal keluar. Ya. Begitu kita jingok, ya Allah, monggo lauk pada piring nasi tak jingok. Selesai makan, rendang sisa siko, pentol beduk sisa siko, ayam sisa sepotong. Langkah pipi itu, betul ke tisu dari tas. Iya, bungkus. Yang dimakan di situ halal, bungkus ini mana cerita? Iya, inilah manusia. Kadang-kadang makonya yang dimakan juga kurang keberkahan itu Bapak Ibu. Walaupun halal. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti cara Nabi itu Bapak Ibu seumur hidup cuma 2 kali sakit Pak. 2 kali sakit. Atau Kaisar Bokakis, dia mengutus orang tabib untuk menjaga dan memperhatikan kesehatan Rasulullah. Sekian tahun dia bertugas di negeri Madinah, akhirnya dia pamit. Ya Rasulullah, kata tabib itu, izinkan aku nak balik ke negeri aku baik. Ngapo? Aku di sini diperintahkan untuk memperhatikan kesehatanmu ya Rasul. Tapi jangankan engkau, jangankan nabinya, sahabatnya pun jarang sakit. Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini ya Rasul? Nabi jawab, nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna la nashba. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum kami merasa lapar dan kami makan berhenti sebelum kenyang. Maka itu tidak pernah sakit. Beda dengan kita, lah kenyang, lanjut. Ajakah? Maka jangan heran Pak. Kalau akhir zaman ini banyak penyakit, Bapak Ibu buktikan sumbernya dari perut. Asam urat dari mana? Perut. Kenapa? Kalau makan jeroan. Benar? Kolesterol dari mana? Dari perut. Yang sakit gula, lupanya dari pola makan. Maka itu Nabi itu sangat perhatian dalam urusan makan. Jadi kita amalkan, mari kita perbaiki yang ringan, yang sepele, yang sehari-hari kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Siapa MC tadi? Sampai jam berapa waktunya? Terus, memang Bapak Ibu ceramah ini paling lemah yang benar. Paling lemah, Ustaz Kocel tak yuk masuk. Ustaz Jamal laju setor angkat. Itu paling lemah Pak. Yang kalau ceramah ini yang lemahnya yang dengar. Sambil duduk tadi, mata mencium kepala nunduk, badan mesennya, kaki lunjur, untung tak bawahnya yang gosong. Ya sudah, siapa nak nyender lagi juga masih banyak lengkap. Kamu nyender kalau aku balik habis selamanya. Dan yang keempat Bapak Ibu, tidak cukup cuma sekedar kita memahami dan mengamalkan sunnah, tapi bukti kecintaan kepada Nabi. Mari teruskan dakwah.
Tapi Pak Ustaz, aku dah baca mendakwah ceramah. Allah tidak nyuruh Bapak Ibu berdakwah tegak di atas mimbar. Allah tidak merintahkan Bapak Ibu berdiri di atas podium. Tidak. Tapi banyak jalan berdakwah dalam Islam. Atau berdakwah dengan lisan. Ketika dia mampu berceramah. Tidak sanggup berceramah Pak Ustaz, aku tidak banyak hafal dalil Quran dan hadis Ustaz. Islam punya tawaran berdakwah bil hal dengan kelakuan secara nyata. Ini dakwah Nabi. Tidak bisa berdakwah di masjid, lingkungan keluarga dulu. Apa yang kita dapat malam ini, ajarkan balik ke rumah. Itu sudah namanya meneruskan dakwah Nabi. Walaupun hal-hal yang ringan, meskipun seputar urusan makan, minum dan tidur, berpakaian. Tapi kalau kita ini sampaikan, maka saat itu kita sudah menunjukkan kecintaan untuk meneruskan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngajak orang makmurkan musola, kita dulu yang rajin ke musola. Ngajak orang bersedekah, kita dulu yang bersedekah. Ini namanya dakwah bil hal, berdakwah dengan kelakuan secara nyata. Tidak sanggup Ustaz, dakwah bil kitabah, berdakwah dengan tulisan. Makanya kalau Bapak Ibu nanti kan hari Jumat di masjid-masjid dulu galak dibagi ke bulan Jumat baik, itu namanya dakwah bil kitabah, dakwah dengan tulisan. Kita punya ilmu kita tuliskan, nasihat yang kita tuliskan, himbauan kebaikan kita tuliskan. Ini namanya dakwah. Daripada kita tahu tapi kita tidak pernah mengajak orang kepada jalan kebaikan. Bagaimana mungkin kita ngaku cinta kalau Rasulullah ternyata tidak mendapatkan tanda kecintaan itu ada pada diri kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda kecintaan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan. Mari kita pelajari dan pahami sirah Nabi, pahami dan amalkan sunnah Nabi. Kemudian yuk mari sama-sama kita teruskan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal untuk orang-orang yang ada di lingkungan terdekat di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini menjadi pengetahuan dan manfaat buat kita sekalian yang hadir pada saat ini. Semoga kehadiran kita pada saat ini Allah catat sebagai golongan orang-orang yang di dalam hati kita ada rasa mahabbah, ada kecintaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaki kita pun semua Allah itu sebagai ibadah, dan perjuangan kita pun tidak cukup sampai di sini. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kekuatan untuk dapat beristiqomah di atas jalan ibadah, di atas jalan amal soleh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf salah dan khilaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza ma aqulu lakum wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marfu'an mutafarriqan min tafarruqan ma'sum. Allahumma inna qad hadarna ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا يا رب من خيار أمتي واستحملنا على سنتي وتوفنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المختار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله